Halo guys, kembali lagi di YouTube saya. Kali ini kita melanjutkan sesi belajar UI UX yang selanjutnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang design thinking. Apa itu design thinking? Nah, jika kalian menonton video ini, kalian harus juga menonton video sebelumnya biar kalian mengerti yang ini, yaitu empathy map. Oke, langsung aja ya, mulai. Empathy map adalah sebuah peta gambaran perilaku user saat menggunakan produk. Nah, ini nih adalah petanya. Untuk petanya ada say, thanks, does, dan feel. Oke, kalian catat atau kalian ingat-ingat aja nih. Oke, kemudian kita ke pengertian. Oke, di sini ada pengertian say. Apa yang user katakan? Nah, biasanya user dalam mencoba atau mereview produk, itu biasanya mereka mengatakan nih, misalkan fitur ini saya tidak paham, fitur ini sangat saya mudah pahami, fitur ini mudah dicari, fitur ini bikin saya happy. Nah, bisa juga gitu. Terus kemudian ada things, apa yang user pikirkan. Nah, biasanya tuh user kalau bingung mikirin sesuatu tuh pasti ekspresi wajahnya ketara banget gitu. Misalkan dia pikir, aduh, di fitur apa ya? Ini menyangkut kategori ini gimana ya? Ini ke sini apa ya? Terus kalau saya masukin di klik keranjang, ini masuk ke mana ya? Nah, biasanya mikirin itu user nanti biar bisa lihat barang yang dia simpan di keranjang itu di sebelah mana. Tuh. Kemudian ada das. Das adalah apa yang user lakukan. Nah, kita harus lihat juga nih, user dalam review sebuah produk mencet fitur atau geser-geser konten. Nah, itu dia mengerti nggak gitu. Biasanya user hanya geser-geser, klik-klik tapi nggak tahu. Nah, gitu. Jadi harus kita lihat nih user melakukan apa, dia sesuai nggak sama tugas yang kita harapkan. Misalkan user eh, role kita ini tujuan kita adalah ketika user membuka aplikasi lalu mencari barang, memesan, terus memasukkan keranjang atau langsung beli. Nah, jika memasukkan keranjang, maka disimpan di keranjang lalu bisa di check out nanti atau langsung ke halaman check out proses, kemudian bayar dan selesai. Gitu. Nah, kira-kira user mengerti nggak sama tahap yang kita susun? Nah, langkah-langkahnya gitu. Nah, kemudian terakhir feel. Apa yang user rasakan? Nah, biasanya user dalam mereview barang pasti dia akan merasakan nih bingung, senang, atau kesal karena tidak tahu kira-kira nih fitur apa atau user salah pencet gitu sehingga dia apa dalam mereviewnya tidak happy seperti itu. Oke, kita ke terakhir menentukan empathy map. Nah, empathy map ini berguna menentukan fokus dan tujuan. Kemudian indikator parameter kesusahan produk. Melakukan observasi interaksi user. Kemudian gambaran pemikiran user. Terakhir, membuat kesimpulan. Nah, ini nih tujuan dari atau fungsi dari kita menggunakan empathy map. Jadi kita nggak perlu susah-susah, nggak perlu rumit-rumit, berasumsi, ya. Kita bisa fokus pada validasi data dari interview. Nah, kita bisa buat fitur atau produk yang kita udah tahu nih reviewnya dari user. Itu jadi kita bisa memperbaiki kesalahan kompetitor.
Nah, jika kompetitor ada kesalahan, nah itu adalah keuntungan bagi kita untuk membuat produk lebih bagus dan lebih dimengerti user, biar user pakai terus produk kita. Oke, sekian dari video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kesalahan kata, saya minta maaf. Oke, sampai sini pertemuan kita. Next, ditunggu ya pertemuan berikutnya. Pasti lebih seru lagi. Oke, kita akan lanjutkan ke belajar berikutnya. Saya Aditya Fikri, pamit undur diri.